Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, satu orang saya minta tolong untuk pimpin doa pada pagi hari ini. Silakan, Arnold. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Arnold. Bagaimana, sehat? Sehat semua? Sehat, Bu. Sangat Puji Tuhan ya. Baik, bahan ajarnya sudah di-download, sudah dipelajari? dibaca. Sudah, Bu. Sudah ya dibaca, paling nggak dibaca ya. Oke, sudah menyiapkan alat tulisnya? Alat tulis sudah disediakan, sudah ya. Buku, pensil, atau pulpen, terserah. Oke, baik. Sekarang saya absen dulu. Tadi yang sudah izin tadi si Riko. Riko izin, Yola izin terlambat. Wanda izin. sakit, Bu. Oke, untuk pertemuan sebelumnya itu kan kita ada membahas mengenai modus-modus untuk data tunggal. Modus untuk data tunggal ya, pada pertemuan sebelumnya. Baik, sebelumnya mohon tetap mengaktifkan kamera ya, karena itu bagian dari penilaian. Ini saya share materinya ya untuk hari ini. Apakah sudah terbaca? Udah keluar. Sudah ya. Oke, untuk materi hari ini itu modus untuk data kelompok. Untuk kompetensi dasarnya, untuk KD pengetahuannya itu menentukan dan analisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, itu kalian dapat menentukan, menganalisis, menyajikan, menyimpulkan, dan merangkum konsep modus. Sekarang kita masuk ke apersepsi. Apersepsi untuk materi sebelumnya. Nah ini, perhatikan masalah berikut. Berapakah modus dari data di bawah ini? Untuk kasus 1, jadi ini berapa modusnya? 3. 3. Untuk kasus kedua, berapa modusnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi modusnya tidak Tidak. ada. Ini tidak ada modusnya ya. Jadi modus itu apa? Data yang sering timbul. Nilai yang sering muncul. Betul, nilai yang sering muncul, nilai yang paling banyak muncul ya kan? Atau frekuensi yang paling banyak. Dalam di kehidupan sehari-hari apa sih yang sering kalian temui yang berkaitan dengan materi modus? Seperti pemilihan presiden ya enggak? Pemilihan presiden tuh siapa yang banyak muncul atau frekuensi yang paling besar, yang paling banyak itu yang menang tuh ya. Itu aplikasi modus di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acuan kegiatan hari ini, yang pertama setelah ini nanti ada pembentukan kelompok. Ada pembentukan kelompok, lalu yang kedua, kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang kita masuk ke masalah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ini apa namanya? Histogram atau tabel distribusi? Histogram, Bu. Histogram. Oke. Diberikan data seperti pada histogram Ibu ini, dapatkah kalian menentukan modus dari data tersebut? Berapa batas bawahnya? Berapa batas atasnya? Berapa tepi bawahnya? Berapa tepi atasnya? Tepi bawah itu apa kemarin? Batas bawah dikurang berapa? 0,5. 0,5. 0,5. Benar. Berarti ini adalah tepi Bawah. tepi bawah. Ini yang dinamakan tepi bawah. Berarti batas bawahnya berapa? Atau 36? 36, benar. 43,5 ini adalah tepi atas untuk kelas pertama sekaligus tepi bawah untuk kelas yang kedua. Ini nanti untuk tugas selain di dalam LKPD, ini juga untuk bahan diskusi di kelompok. Lalu yang kedua, ini apa namanya? Tabel distribusi. Benar, tabel distribusi frekuensi. Oke, ini untuk dapatkah kalian menentukan modus dari data ini? 17. Baik, ini adalah kelas intervalnya. Frekuensinya 17. Berarti ini adalah kelas Modus.
Ini adalah kelas modus. Sekarang kan diskusi di WhatsApp kelompok. Jadi yang pertama kalian menuliskan langkah-langkah penyelesaian dari kasus di atas, lalu mengerjakan LKPD. Baik, silahkan berdiskusi. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Bisa langsung lewat Meet ini, boleh lewat WA. Mohon izin saya tampilkan WA kalian ya. Silahkan berdiskusi di kelompok. Mohon kameranya tetap dihidupkan ya. Kameranya tetap on. Kalau buka WA langsung mati kameranya. Oh begitu. Oh ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Selama buka WA nggak masalah kalau gitu. Ini saya share WA-nya ya. Ini saya bukakan materinya saja ya. Ini untuk yang rumus data kelompok. Ini ada contohnya untuk yang di Yang di modul itu sudah ada alternatif penyelesaiannya. Jadi bisa dilihat dari sini. Lalu ada tes formatifnya. Ini juga ada pembahasannya di bawah, bisa dilihat di sini ya. Boleh yang sudah dikirimkan ke grup jawabannya. Oke, ini masing-masing kelompok sudah mengirimkan ya. Ini Novita. Kelompok 2. Kelompok 1 juga sudah, Happy. Ini Fago. Ini yang mau presentasi dari kelompok, membacakan hasilnya saja. Ini berarti dari kelompok 1 Happy ya, Pi? Oke, Bu. Ya. Untuk kelompok 2, siapa yang mau membacakan? Saya bacakan punya saya, Bu. Baik. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Kelompok 1 aja, Bu. Kelompok 1. Ya, silakan, Pi. Kegiatan 1, siapkan sebuah dadu, nomor 1. Nomor 2, lemparkan dadu tersebut dan catat mata dadu yang muncul. Nomor 3, lakukan langkah nomor 2 sebanyak 20 kali. Tuliskan mata dadu yang muncul. Yang kami dapatkan setelah melempar dadu, ada angka 3, 1, 3, 4, 6, 6. Tingkat percobaan yang kalian lakukan dengan studi kasus di bawah ini. Diketahui data nilai ulangan dari 20 orang siswa. 65, 80, 75, 75, 70. Susunlah tabel berikut berdasarkan data yang ada. Nilai ada 60, 65, 85, 90, 95. Dengan banyaknya data 3, 1, 1, 1. Berdasarkan tabel di atas, data yang paling banyak muncul adalah 70 dan 75. Kegiatan 2, Kevin telah mengumpulkan data berat badan siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Sendawar dan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kelas interval 51 sampai 55, frekuensinya 7, 66 sampai 70 itu 8. Tentukan nilai modus data tersebut. Jawab, modus sama dengan tepi bawah tambah selisih apa nih, Bu ya? D1. D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas D2 modus itu. dengan kelas sebelumnya per Ya. D1 lagi tambah D2 kali P itu apa, Bu? Lupa. Panjang kelas. Oh iya, dikali panjang kelas. Disubstitusikan, jadi dapatkan modus sama dengan 59,8. Baik. Silahkan kelompok berikutnya. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Data berat badan siswa. Nomor 1, disuruh tentukan kelas modus, yaitu kelas interval yang memiliki frekuensi paling banyak. Kelas interval yang memiliki frekuensi paling banyak adalah kelas kedua. 2, tentukan tepi bawah kelas modus dengan 55,5. 3, tentukan panjang interval kelas sama dengan 5. Nomor 4. Tentukan
frekuensi kelas modus 13, frekuensi kelas sebelum modus adalah 6, frekuensi kelas setelah modus adalah 1. Sehingga D1 adalah 6, D2 adalah 1. Nomor 5 selanjutnya substitusilah nilai-nilai pada langkah 1, 2, 3, dan 4 ke dalam rumus di bawah ini. Modus sama dengan L tambah D1 bagi D1 tambah 2 C. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 1 dengan kelompok 2. Oke, ini saya ini ya. Tadi kan Vago bilang ini 55 dikurang 51, ya kan? Untuk panjang kelasnya itu bentar. 51 kurang 56, ke, Bu? 56 dikurang 51. Ya, 56 kurang 51. Ya, betul. Ini sudah terlihat. Juga 51 sampai 55. Ya, betul. Apakah terlihat? Apakah sudah terbaca? Ya. Oke, baik. Ini yang kelompok 1. Jadi tadi modusnya untuk yang kegiatan 1 berapa, Pi? Modusnya tadi nih? Iya, 6, Bu. 6 ya. Oke. Kalau kelompok 2 berapa modusnya? 6 juga, Bu. Oke, ini kelompok 1. Untuk kelompok 2 sama ya. Lalu untuk yang kedua, ini berapa tadi modusnya? 75 ya, Pi? Iya. 70 dan 75, Bu. 70 dan 75. Kesimpulannya, langkah pertama menentukan modus apa? Frekuensi yang paling banyak. Benar, dicari frekuensi yang paling banyak. Tentukan dulu kelasnya yang mana. Jadi kelasnya yang mana? Kelas 2. Ya, kelas yang kedua. Sudah dapat kelasnya, lalu tentukan apanya? TB. Ya, tepi bawah. Hasilnya berapa? 55,5. Ya. Lalu sekarang apa? D1. D1 itu adalah apa? Frekuensi pada kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya, ya enggak? Berapa? 13 kurang 7. Nah, Ini adalah 6. Lalu D2-nya? 1. 13 dikurang 12. 13 kurang Benar. 12. Lalu apa lagi? Panjang kelas. Jadi berapa, Li? 5. 5. Jadi tinggal disubstitusikan ke rumusnya. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus, lalu D1 dibagi D1 tambah 2. Tambah D1 dikalikan dengan C. C. Oke. Sekarang refleksi untuk hari ini. Apa kira-kira refleksi untuk hari ini? Kalau saya tentang kegiatan hari ini sangat menyenangkan dan menarik pastinya karena kita mempelajari mencari modus atau data yang paling sering muncul. Saya boleh tambahkan, Bu. Kalau menurut saya hari ini Boleh, Pak Go. menyenangkan, deg-degan, seru. Ya. Seru ya. Baik, terima kasih. Teman berikutnya itu mengenai median ya. Median untuk data kelompok. Untuk matematika, itu kalian tidak diwajibkan untuk belajar ya. Kenapa saya bilang tidak diwajibkan untuk belajar? Karena gaya belajar kalian itu beda-beda. Ada yang cuma buka buku itu belajarnya enggak. Jadi untuk matematika saya selalu menyarankan kalian untuk latihan soal, bukan belajar. Pesan dari saya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa latihan soal ya. Setelah ini nanti saya mengirimkan post test. Oke. Ya, silahkan dikerjakan. Ada 4 soal ya. Oke, itu saja. Silahkan Pak Go. Ya, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Bisa keluar dari Meet. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sama-sama, Bu.